Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NS Hikmah, ini adalah sejumlah amalan bulan Rajab yang bisa kita kerjakan dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 yang dianjurkan pada umumnya. Yang pertama, berdoa ketika melihat hilal. Dalam buku Hikmah bulan Rajab dan Sya'ban disebutkan ketika Nabi Muhammad SAW melihat hilal atau bulan sabit sebagai tanda masuknya bulan Rajab, beliau membaca doa khusus. Doa ini berisi permohonan agar Allah memberikan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, serta menyampaikan umat Islam hingga bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa baligna syahrul Ramadan wa inna ala siyami wal qiyami wa khibtul lisani wa ghadil basar wa la taj'al khasana min hulju'i wal atas. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Tolonglah kami untuk berpuasa dan melaksanakan qiyam, menjaga lisan serta menundukkan pandangan. Janganlah Engkau jadikan bagian kami darinya hanya rasa lapar dan haus. Amalan kedua, zikir 10 hari pertama bulan Rajab. Di bulan Rajab pada bacaan zikir khusus yang dianjurkan untuk dibaca pada tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Rajab. Zikir ini dibaca sebanyak 100 kali setiap hari sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penguatan spiritual di awal bulan mulia ini. Subhanallahil hayyil qayyum. Maha suci Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri mengurus seluruh makhluknya. Amalan ketiga, perbanyak tasbih. Pada bulan Rajab, memperbanyak bacaan tasbih termasuk amalan yang dianjurkan. Tasbih dipandang sebagai bentuk zikir untuk mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus sarana mendekatkan diri kepadanya. Bahkan disebutkan bagi orang yang tidak mampu menjalankan puasa, membaca tasbih sebanyak 100 kali setiap hari dapat menjadi pengganti pahala puasa di bulan Rajab. Subhana man la yambaghi tasbihu illalah, subhana al-ijil akram, subhana man labisal ijja wa huwa lahu ahlun. Maha suci zat yang hanya kepadanya tasbih dipanjatkan, maha suci zat yang maha perkasa lagi maha mulia, maha suci zat yang menyandang keperkasaan dan hanya dialah yang pantas menyandangnya. Amalan keempat, bacaan pagi dan sore hari. Amalan berikutnya adalah memperbanyak istighfar pada pagi dan sore hari selama bulan Rajab. Dalam kitab Al-Jami karya Imam As-Suyuti yang dinukil dari Ibnu Sakir melalui Abi Umamah, disebutkan bahwa Wahab bin Munabih berkata ia membaca dalam kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran bahwa barang siapa beristighfar di bulan Rajab pada pagi dan sore hari dengan mengangkat kedua tangan dan membaca doa tertentu sebanyak 70 kali, maka kulitnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan terimalah taubatku. Amalan kelima, sholat malam 1 Rajab. Selain doa dan zikir, amalan lain yang dapat dikerjakan pada bulan Rajab adalah melaksanakan sholat sunnah. Dalam sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa siapa saja yang melaksanakan sholat sunnah di malam 1 Rajab setelah sholat maghrib dengan membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaatnya, maka ia beserta keluarga dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya akan dipelihara dari berbagai malapetaka di dunia serta siksa di akhirat. Riwayat ini menjadi dasar bagi sebagian ulama dan masyarakat untuk mengamalkan sholat sunnah khusus di awal bulan Rajab, terutama pada malam tanggal 1 Rajab. Sholat ini dilakukan sebanyak 10 rakaat dengan 5 kali salam. Dikerjakan 2 rakaat sekali salam, sebagaimana sholat sunnah pada umumnya.
Usolli sunnata li syahri Rajab rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Aku berniat salat sunnah Rajab 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah dibaca surat Al-Kafirun sebanyak 3 kali setelah salam. Dianjurkan membaca doa sebagai bentuk zikir dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyul la yamutu biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, miliknya kerajaan dan segala pujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha hidup serta tidak akan mati. Di tangannya segala kebaikan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang Engkau halangi. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan bagi pemiliknya selain darimu. Amalan ke-6, solat pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Ada amalan solat sunnah raghaib yang dianjurkan pada malam Jumat pertama bulan Rajab. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahannya. Jumhur ulama mutaakhirin menyatakan bahwa solat raghaib tidak memiliki dasar hadis yang sahih, bahkan dinilai sebagai bid'ah serta bersumber dari riwayat yang lemah dan dusta. Namun meski demikian, sebagian kalangan tetap menganjurkan solat ini dengan bersandar pada riwayat panjang yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Anas bin Malik. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Ketika ditanya makna bulan Allah, beliau menjelaskan bahwa Rajab adalah bulan ampunan, bulan diharamkannya peperangan, bulan diterimanya taubat, serta bulan keselamatan bagi orang yang berpuasa di dalamnya. Dalam riwayat yang sama juga disebutkan keutamaan malam Jumat pertama bulan Rajab yang dinamai malaikat sebagai malam Ar-Raghaib. Riwayat tersebut kemudian menjelaskan tata cara salat raghaib, yaitu salat 12 rakaat yang dikerjakan antara maghrib dan isya pada malam Jumat pertama bulan Rajab. Dengan bacaan Al-Fatihah, surat Al-Qad, dan Al-Ikhlas dalam jumlah tertentu, disertai sholawat dan 2 kali sujud dengan doa khusus. Dalam lanjutan hadis itu juga disebutkan janji ampunan dosa yang sangat besar serta balasan pahala yang menemani pelakunya hingga hari kiamat. Meski riwayat ini populer dalam sebagian kitab dan tradisi Islam, para ulama ahli hadis menegaskan bahwa sanad dan matannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk bersikap bijak. Jika ingin menghidupkan malam Jumat di bulan Rajab, para ulama sepakat bahwa memperbanyak sholat sunnah secara umum, zikir, istighfar dan doa tetap merupakan amalan yang sah dan dianjurkan. Sebaiknya tidak mengkhususkan bentuk ibadah tertentu yang tidak memiliki dasar yang kuat. Amalan yang ke-7, berpuasa. Puasa pada tanggal 1, 2, dan 3 bulan Rajab termasuk amalan yang dianjurkan untuk mengawali bulan yang mulia ini. Puasa yang dilakukan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus latihan spiritual sebelum memasuki bulan-bulan berikutnya, terutama bulan Ramadan. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, puasa di awal bulan Rajab memiliki keutamaan tersendiri. Disebutkan bahwa puasa pada hari-hari tersebut
memiliki nilai penghapus dosa sesuai dengan jumlah hari pelaksanaannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, puasa di awal bulan Rajab dapat menghapus dosa atau kifarat selama 3 tahun. Puasa pada hari kedua menjadi kifarat selama 2 tahun. Puasa pada hari ketiga menjadi kifarat selama 1 tahun. Dan setiap hari setelah itu menjadi kifarat selama 1 bulan. Hadis riwayat Abu Muhammad Al-Khalali. Sahabat NS Hikmah, itulah tadi amalan-amalan yang bisa dikerjakan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Rajab. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menjadi motivasi untuk kita semua beribadah di bulan yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.